Oke, kita berjumpa lagi dalam kelas Linux yang kedua, ya. Shell script. Shell script Linux oleh Andre Gabriel Soai, Teknik Informatika Unika Widya Mandira. Ya, pada pelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana bekerja dengan variabel yang akan diinputkan ke dalam sebuah file shell script. Variabel itu dilambangkan dengan dolar dan diikuti tanda tanya untuk melihat proses sukses atau tidak. Kemudian dolar dan diikuti angka 1. Nah, untuk mulai kita lihat latihan berikut. Kita siapkan dulu terminal. Nah, ini tulisannya masih sangat kecil. Kita perbesar ukurannya dengan menekan tombol zoom, ya. Ini Ctrl++. Oke, tulisannya sudah sangat besar. Lalu kita ganti tulisan prom ini, ya. Prom ini kita ganti. Perhatikan perintahnya huruf besar. PS1 \w Anda siku ketik. Oke, ya, Anda lihat tulisan prom tadi sudah berubah sehingga kita punya daerah yang cukup luas untuk mengetik. Selanjutnya kita masuk ke direktori tempat latihan kita, latih. Perintahnya adalah cd latih. Kita lihat latihan yang kemarin ada apa saja. ls atau dir. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang saya buat, ya. Ada file 2, ada hapus file, dan ada latih file. Kita lihat dulu latihan yang kemarin. Untuk melihat isi latihan yang kemarin kita ketik cat, ya. Nama filenya latih01sh. Ya, ini latihan yang kemarin. Clear echo teknik informatika. Lalu kita lihat isinya file latih yang berikutnya 02 clear echo cetak user date berapa banyak dan seterusnya kalender exit. Kemudian kita lihat lagi latihan yang ketiga. Nah, ada variabel, ya, nama OS, nomor, ya. Oke, clear. Sekarang kita lihat panduan. Panduan di sini ada latihan ekspresi, ya. Kita coba perintah itu. Ekspresi 1 ditambah 3. Oh, hasilnya seperti itu. Angka 1 dan angka 1 karakter plus dan angka 3. Oh, kalau begitu kita ikuti cara pengetikan yang benar. Ekspresi 1 spasi plus spasi 3. Oke, Anda lihat hasilnya, ya, penjumlahan.
Selanjutnya dengan operasi pengurangan, ya. Lalu operasi pembagian. Oke, hasilnya keluar. Kemudian operasi mencari sisa pembagian. Nah, kalau 20 dibagi 3 itu ada sisanya enggak? Ya. Bulatnya 6 kali 3 18, sisa 2 ya. Hasilnya sisa 2. Nah, kalau kita bagi dengan 2, ada sisa enggak? Oh, tidak ada sisa. Kemudian perkalian. XPR 10 dikali 3. Sintaks error. Oh, ternyata perkalian tidak seperti itu. Perkalian harus ditambah dengan backslash, ya. 10 backslash kali 3, ya, baru hasilnya muncul, ya. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi, ya, echo. Ini ada tanda petik, ada tanda petik 1, ini ada tanda petik 2, lalu ada tanda petik yang miring, ya. Tanda petik miring ini bisa Anda temukan di sebelah kiri angka 1 kalau di keyboard, ya, di sebelah kiri angka 1. Nah, sekarang kita gunakan tanda petik miring itu. EXPR 6 ditambah 3, ya, enter 9, ya. Saya ulangi. Jika Anda mengetik echo tanda petik biasa 1 EXPR, misalnya 1 tambah 2 tanda petik biasa, enter, maka hasilnya adalah string, ya. Jika Anda ketik dengan tanda petik 2 EXPR, misalnya 3 kurang 1, enter, ya, hasilnya juga string, ya. Tetapi jika Anda ketik tanda petiknya yang di sebelah kiri tanda angka 1, tanda petiknya miring, XPR 4 tambah 2, ya, kita ketik, ya, hasilnya 6. Jadi di sini Anda lihat ada Linux membedakan penggunaan tanda petik, ya. Kalau tanda petik 1 dan 2 ini hasil yang dicetak adalah string. Tetapi kalau tanda petiknya miring, maka hasil yang dicetak adalah operasi aritmatika. Ya, di sini penjelasannya. Jika digunakan tanda petik 2, hasilnya akan cetak ini. Jika tanda petik 1, ya, hasilnya demikian. Tapi jika digunakan tanda petik yang miring, ya, Anda lihat ini tanda petik yang miring, ya, ini, maka Linux akan memberikan operasi matematika. Oke, kita lanjut ke ini penjelasannya, ya. Double quote, single quote, dan back quote, ya, back quote. Nah, ini di sini ada latihan lagi. Kita akan menggunakan variable date. Kita coba, ya. Echo hari ini date, ya, hari ini date, tidak ada keluar tanggal yang diharapkan. Tapi kalau kita ganti dengan hari ini tanda petik miring date, tanda petik 2 di sini, ya, tanda petik miring di sini,
dijepit tanda petik 2 lagi, enter. Maka hari ini Minggu Maret 9 jam 4 sore 2014. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat variabel proses. Kita lihat variabel proses. Variabel proses ini untuk memeriksa apakah perintah yang dilakukan sebelumnya itu berhasil atau tidak, ya. Kita bersihkan layar dulu, clear. Kita coba XPR 1 ditambah 4, hasilnya 5. Kita cek variabel prosesnya, 0, ya, sukses, exit. Sekarang kita coba lagi, ya, tampilkan selamat, ya, tampil selamat. Lihat variabel prosesnya, oke juga. Kemudian kita coba, nah itu tulisannya Wild West, ya, kita coba saja. Wild West bisa jalan nggak? Oh, perintah Wild West tidak ada. Kita cek variabel prosesnya, echo, ya, escape command, ya, escape karakter 127. Nah, dia kasih tahu di situ ada kesalahan. Kita cek lagi date, oh, tanggal, hari ini, jam. Kita cek variabel prosesnya, oke, sukses. Kita coba echo on, echo n, variabel proses, command not found. Kamu maksudnya apa? Coba echo n dolar tanda tanya, ya, dia kasih tahu, ya, tidak ada itu. Coba kita cek echo, ya, dia kasih tahu bahwa variabel proses gagal. Kita lanjut ke pemeriksaan karakter, ya. Ini untuk melihat menampilkan berbagai-bagai, ya. ls, tampilkan semua file yang diawali huruf L. Nah, Anda lihat file H dan file F, ya, tidak tampil. Atau tampilkan file yang depannya tidak tahu tapi huruf keduanya I, belakangnya terserah. Nah, Anda lihat file depannya tanda tanya, ini ada F, ada L, huruf keduanya I, huruf keduanya I, huruf keduanya I. Yang ketiga tanda bintang, ya, wildcard, artinya terserah apa saja, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kombinasinya seperti ini, ya. Nah, di sini ls ABC bintang will show all file beginning with letter A, B atau C. Kebetulan kita tidak punya kombinasi file itu, nanti Anda bisa bikin sendiri. Oke, kita lanjut.
Ya, variabel berikutnya ada date who. Tadi kita sudah coba date ya. Kita coba saja lagi. Ini clear dulu, biasakan supaya layarnya bersih. Date. Lalu who, siapa yang aktif sekarang? Oke, saya yang aktif. Saya aktif saat di konsol 8 dan pointer 0, prom 0. Nah, selanjutnya kita lihat proses apa saja yang terjadi di Linux. Nah, Linux ini disiapkan sebagaimana sistem operasi lainnya multitasking, jadi berbagai proses bisa dilaksanakan di dalamnya. Kita clear lagi. Untuk melihat proses apa saja yang sedang berjalan ya, PS. Kita coba ketik PS. Ada 2 proses. Di nomor prosesnya 3744 dan 3916. Nah. Kemudian kalau kita mau mematikan sebuah proses, kita ketik kill lalu prosesnya ya. Nah, di sini kita bisa ketik kill. Kemudian nomor prosesnya 3744. Kemudian kita ikuti dengan enter, tapi tidak saya lakukan karena nanti salah satu dari layar ini akan mati. Kenapa mati ya? Anda lihat ini bus dan terminal ini yang sedang kita kerjakan, jadi tidak bisa kita matikan ya. Lalu ada perintah kill all ya, kill all di sini misalnya HTTP daemon, misalnya internet sedang jalan gitu ya, kita bisa matikan. Lalu kita lihat seluruh informasi proses yang sedang jalan ya, ps min ag. Kita coba aja ps min ag. Nah, sini lebih detail proses ID-nya mulai dari nomor 1421 sampai 3963 ya. Ini prosesnya. Kemudian to stop all process except your shell ya, untuk mematikan seluruh proses kecuali shell kita atau tampilan ini ya, ini shell. Ini kita clear dulu. Kita bisa kasih perintah kill 0. Tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena kalau saya kill 0 nanti ini mati semua nih. Ini tutup semua nih proses-proses. Ya, kita lihat saja itu. Lalu untuk bekerja background, lihat perintah background ya, ls min r, ls min l dan coba aja, kita coba ya apa yang terjadi nanti. ls r o r pipe l dan cannot open directory, cups itu untuk printing ya, permission deny. Ternyata proses lsr itu dipegang oleh admin ya, root. Kita masuk sana harus masuk ke root dulu ya. Di sini permission deny, nggak bisa dikerjakan ya, jadi cukup secure Linux ini. Kita tinggalkan itu, clear. Kemudian di sini ada perintah pxax tadi untuk memeriksa proses juga. Lalu perintah selanjutnya adalah top, to see current running process and other information like memory, CPU usage with real time update ya. Coba kita ketik top ya. Ini perintahnya
proses yang sedang berlangsung ya. ID-nya sekian oleh siapa, terus ID sekian oleh root, dan seterusnya. Ini nanti akan bermanfaat jika Anda bekerja sebagai Linux administrator untuk melihat apakah ada program-program yang mencurigakan dan lain-lain. Nah, di sini sepintas ada MySQL kelihatan sedang running ya. Oke. Kita break ya, Ctrl C. Dari perintahnya kita break, kita clear. Kemudian kita lanjut lagi ke argumen ya. Nah, di sini ada satu contoh. Argumen ini dilambangkan dengan dolar tadi ya. Tadi dolar tanda tanya itu proses sukses atau gagal ya. Nah, di sini ada dolar crash, dolar pagar, itu argumen yang ke berapa gitu ya. Nah, kita coba. Kita lihat dulu file kita. Kita buat satu latih 4 ya. Masih ingat fasilitas Pico latih 04 shell script. Kita buat sebuah file, lalu kita kasih remark catatan ini latihan 4, latihan 4. Clear dulu, kita echo total number of command line argument adalah sekian. Nah, kita coba total command line dolar pagar ketik ya. Itu nanti tidak akan muncul apa-apa itu ya, karena masuk dalam ketik 2. Iya, kita ikut saja, kita lihat. Lalu ketik dolar kosong, ini nama script, ketik ya, ketik dolar 1 argumen pertama, kemudian dolar 2 dolar 2 argumen kedua. Bentar. Lalu all of them are ya, semua argumennya semuanya adalah tik 2 saja. Dolar bintang atau dolar add, kutip, enter, save, Ctrl O, file name to write latih 4sh, enter, X ya. Kita clear, kita lihat. Oke, kita sudah punya latih 4 di sini, tapi warnanya masih kuning, yang lain hijau. Kenapa? Kita belum mengubah atributnya untuk bisa dieksekusi. Nah, untuk mengubah atribut bisa dieksekusi, kita gunakan chmod plus X, nama filenya latih 04sh. Nah, kita bisa coba dulu. Tidak usah di chmod ya, sudah, langsung saja jalankan / latih 04sh, tidak jalan, permission deny ya, nggak bisa. Kita kasih dulu X
latih 4 SH. Setelah itu baru kita jalankan latih 4 SH. Argumen 1, argumen 2. Ya, tidak ada, kosong. Tanpa argumen. Oh, tidak ketemu. Mengapa? Ada kesalahan. 04 kurang, ya. 04. Nah, total command line kosong. Ini nama script, argumen pertama, argumen kedua, semuanya ini kosong nih. Coba ditambahkan XY. Ya, saya ulang. Perhatikan, dari sini sampai sini, ya, ini adalah perintahnya. Kemudian argumennya, ini argumen 1 X, ini argumen 2 Y, ya. Nah, kalau saya jalankan, saya ulang ya, titik slash latih 04 SH tanpa argumen, maka hasilnya seperti ini ya. Dia dapat nama script, argumen 1 kosong, argumen 2 kosong. Tapi kita lengkapi ya, latih 04 SH, argumennya masukin informatika Unwira. Argumen 1 informatika, argumen 2 Unwira. Kita enter ya. Anda lihat komen lainnya ada 2, latih 04 SH, nama script, informatika adalah argumen pertama, Unwira adalah argumen kedua. Semuanya ini informatika Unwira atau informatika Unwira ya. Jadi semacam pemanggil fungsi kalau di pemrograman yang lain ya. Saya ulang lagi, titik latih 04, argumen pertama 10, argumen kedua 12. Oh, ada yang kurang, titik SH ya, titik slash latih 04 SH, argumen pertama 10, argumen kedua 12, enter ya. Anda lihat ini nama scriptnya. Ini kalau Anda lihat sini nama scriptnya, kemudian argumen pertama, argumen kedua. Oke, kita tinggalkan list 418. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu if condition ya. If condition, perintah if kondisi then lalu diikuti dengan v ya. Jadi if v, kita lihat contohnya. Di sini ada, saya sudah buat lihat file. Kita lihat isinya file. Isi lihat file itu apa ya? Cat. Kita masuk cat lihat file titik sh. Kita lihat isinya shell script lihat file. Enter. Perhatikan, ini adalah script untuk melihat isi file. If cat itu melihat isi file ya. Lalu argumen kan, tadi kita sudah lihat argumen pelajaran sebelumnya, argumen 1 ini harus diisi ya. Dia akan menghasilkan nilai true jika eksekusi ini sukses ya. Lalu dia bilang nih file yang ditampilkan tadi itu sukses, selesai. Ini seperti ini. Kita coba ya. Titik slash
lihat file sh, ya, enter. Anda lihat tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum memasukkan argumen ini nih, $1 ini, argumen pertama. Siapa yang mau dilihat isinya? Oke, kita lihat ini ya, file 02 text ya. Kita masukkan file 02 txt, enter. Nah, dia bingung dia, karena harusnya apa? Harusnya masuk di sebelah kanan. Harusnya masuk di sini, yang kuning ini. Untuk itu kita batalkan ya. Ctrl C, clear dulu. Lihat / lihat file sh. File yang mau dilihat apa? File 02 text. Nah, ternyata di dalam file 02 text isinya ini. Kemudian dia tampilkan file 02 text sukses ditampilkan. Ya. Jadi itu contoh sederhana dari pemanfaatan if. Dia memeriksa jika eksekusi benar, maka dia akan menampilkan if then hasil. Ya. Lalu kita lihat lagi, di sini ada hapus file ya. Kita lihat isinya hapus file apa. Clear cat hapus file sh ya. Perintah menghapus file rm. Anda lihat sini rm, remove argumennya ya. Kita coba, kita lihat dulu file mana yang mau dihapus. Di sini ada file 02. Kita copy dulu file 02 ini ya. Copy itu cp file text menjadi file 01 text. Oke, kita lihat ya. Kita sudah punya dua file ya. File 01 dan file 02. Perintahnya copy ini, cp. Karena dia cuma satu, jadi saya pakai bintang. Tapi kalau Anda mau spesifik bisa file 01 text, file 02 text, itu cp. Nah, kalau kita hapus manual saja bagaimana? Karena tadi hapus file itu kan perintahnya rm, bisa. Kita coba ya, rm file 01 text. Kita lihat. Oke, file 01 sudah dihapus ya, sudah tidak ada lagi. Anda lihat di sini ada ini file 01. Setelah di rm tersisa file 02. Kita copy lagi ya, cp file 02 text menjadi file 01 text. Oke, kita dapat lagi, kita lihat. Oke, sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah menghapus dari dalam file shell script, yaitu hapus file. Kita coba // hapus file sh. File yang dihapus file 01. File 01 text, enter. File 01 text sudah dihapus. Kita lihat. Oke ya. File 01 text sudah dihapus. Ya, demikian pemanfaatan if ya di dalam file. Kita lihat lagi yang pertama. Lihat file sh ya. If cat ini nampilkan isi argumen, maka sukses ditampilkan. Dan yang kedua, if remove ya, then sudah dihapus ya, seperti itu.